Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. I am Oktarama Dewi, NPM 24411078. I'm from class MNG 24I. In this video, I will discuss present about SWOT analysis and long-term and short-term self-planning. Pengembangan pribadi adalah upaya yang dilakukan individu untuk memperbaiki kualitas dirinya, baik dari segi wawasan, kemampuan, pola pikir, maupun tindakan. Proses ini sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk mengoptimalkan potensinya, memperbaiki kelemahannya, serta menyesuaikan diri dengan berbagai rintangan kehidupan. Jika tidak ada kemajuan pribadi yang terus-menerus, seseorang dapat mengalami ketertinggalan dan menghadapi kesulitan dalam persaingan, baik di lingkungan kerja maupun pergaulan. SWOT. SWOT merupakan singkatan dari kekuatan, strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats. Analisis SWOT digunakan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam melakukan perencanaan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. SWOT ada 4. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang dimiliki sebagai potensi diri. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi individu itu sendiri. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat pekerjaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan secara pribadi. Yang ketiga, ada ancaman atau threats. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam interaksi pada lingkungan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan oleh lingkungan. Yang keempat ada peluang atau opportunities. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam interaksi pada lingkungan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang seperti kemampuan berkomunikasi dan menempatkan diri. Saya telah menganalisis SWOT diri saya, yaitu ada strength, saya memiliki disiplin dalam mengerjakan tugas, penampilan rapi dan bersih, kemampuan mengelola waktu belajar dengan baik, mahir membagi waktu antara kuliah, tugas, dan kegiatan lain. Selanjutnya ada weakness. Ada kekurangan pengalaman organisasi, sulit public speaking, overthinking perfeksionis, dan labil. Lalu opportunities, pengembangan diri via kursus online, freelance atau bisnis sampingan, memiliki fasilitas penunjang informasi seperti HP, laptop, dan koneksi internet. Dan yang terakhir ada threats. Keterbatasan kreativitas saya,
dan tidak memiliki terlalu banyak teman untuk berbagi ilmu dan informasi. Selanjutnya ada perencanaan diri. Perencanaan diri adalah proses penempatan tujuan dan menyusun strategi untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan diri dibagi menjadi dua, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka panjang mencakup tujuan-tujuan besar yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun atau lebih. Fokusnya lebih luas dan bersifat strategis, seringkali terkait dengan pencapaian hidup yang signifikan. Selanjutnya ada perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek berfokus pada tujuan yang lebih kecil dan dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun, bahkan harian atau mingguan. Target ini berfungsi sebagai langkah konkret untuk mendukung rencana jangka panjang. Perencanaan diri jangka panjang. Apa rencana 3 sampai 5 tahun ke depan saya? Yang pertama, ada mempertahankan kedisiplinan dan manajemen waktu untuk menyelesaikan studi tepat waktu dengan IPK memuaskan. Yang kedua, menggunakan keterampilan membagi waktu untuk magang atau proyek profesional selama kuliah. Yang ketiga, mengikuti kompetisi atau seminar sebagai pembicara untuk melatih public speaking. Yang keempat, membangun portofolio dari freelance atau bisnis sampingan untuk mempersiapkan karir. Yang kelima, memanfaatkan jaringan online atau alumni untuk mencari mentor atau peluang kerja. Dan yang keenam, membangun relasi dengan dosen, senior, atau profesional di LinkedIn untuk memperluas jaringan. Selanjutnya, perencanaan diri jangka pendek. Apa rencana saya kurang dari 1 tahun ke depan ini? Yang pertama, ikut kursus atau public speaking online gratis dari YouTube atau Coursera untuk mengurangi ketakutan berbicara di depan umum. Yang kedua, bergabung dengan kelompok diskusi kampus atau komunitas kecil untuk melatih interaksi sosial. Yang ketiga, membuat jadwal harian atau mingguan untuk mengontrol overthinking dan perfeksionis saya. Dan yang keempat, mengambil kursus online terkait bidang studi atau skill baru untuk meningkatkan kreativitas. Serta saya perlu membaca buku atau artikel kreativitas untuk melatih pola pikir fleksibel saya. Sekian presentasi saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.